Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu dan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin itu membuat hati kita tenang, menjadi wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Nabi tuntunan kita, teladanan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah orang yang menjadi idola ya dari dulu sampai sekarang ini, gitu ya, menjadi idola sebagian besar umat Islam di dunia, bahkan orang non-Islam pun juga mengidolakan beliau. Mari bersama-sama ya kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, oke guys, Pak Eko yakin tadi kalian semuanya hadir di sini mungkin ada informasi, mendapatkan informasi dari teman ya. Ada juga yang minggu kemarin sudah ikut, lalu sekarang sudah bergabung di sini. Mohon maaf, mungkin sudah terbiasa gitu ya, mungkin teman-teman menyapa dengan sapaan Ustadz gitu ya. Tapi untuk kali ini tidak apa-apa, kalian manggil Ustadz tidak apa-apa, dipanggil Pak juga nggak apa-apa, gitu ya. Karena sudah alumni dari SDIT Robani, gitu ya. Baik, dari sini pun saya memanggilnya dengan panggilan sesuai dengan kalian, yaitu saya panggil dengan guys, saya panggil dengan bro, saya panggil dengan sis, gitu ya. Nah ini saya menyesuaikan dengan kondisi kalian yang sekarang ini ya. Baik, selamat datang yang baru bergabung di pertemuan kali ini ya. Ini adalah pertemuan kedua komunitas Permenmin ya, pertemuan remaja muslim keren ya, meningkatkan iman dan takwa. Ya, ini ada pertemuan kedua. Pertemuan kemarin ya minggu yang lalu yaitu Sabtu malam Ahad. Tapi untuk mulai pekan ini kita rubah menjadi Jumat malam Sabtu gitu ya. Karena ini menjelang akhir pekan gitu ya. Biasanya hari ini Sabtunya libur gitu ya. Ada juga yang Sabtu masuk tapi kegiatannya bukan kegiatan sekolah ya, tapi mohon maaf bukan kegiatan pembelajaran tapi kegiatan ekskul gitu ya. Nah, kalau pertemuannya Pak Eko bikin malam minggu, ini banyak yang malam minggunya ada kegiatan acara keluarga bersama teman mungkin ya dan sebagainya. Nah, maka Pak Eko buat ini pertemuannya 1 minggu sekali setiap hari Jumat malam Sabtu. Semoga semuanya bisa istiqomah dan semoga hari ini dan hari-hari berikutnya pesertanya bisa semakin lebih banyak lagi. Nah, saat ini mungkin menjadi peserta yaitu dari teman-teman alumni SDIT Robani. Tetapi ke depan Pak Eko berharap komunitas kita ini bukan hanya untuk dari alumni Robani saja ya, tapi juga dari teman-teman sekolah kalian ya yang dari luar Robani. Baik. Tadi sudah kita buka bersama-sama ya. Mari kita bersama-sama kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke guys, alhamdulillah sudah kita buka. Sebelum kita lanjutkan guys, silahkan dibuka chatnya ya. Pak Eko kepingin mengetahui respon dari kalian, silahkan dibuka chatnya masing-masing. Oke, ini pertanyaan Pak Eko, bagaimana perasaan kalian malam hari ini? Silahkan kalian chat, balas chatnya Pak Eko di room chat ya. Insya Allah semuanya bisa mengirimkan chat. Senang ya, tertekan bercampur bangga, lagi senang, biasa saja. Oke, biasa saja. Oke, yang lain sekedar informasi. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah merespon chatnya Pak Eko di kolom chat ya. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang senang, ada yang
tertekan, bercampur bangga, gitu ya. Ada-ada saja ini Mas Bro. Ya, oke. Apapun yang teman-teman rasakan pada malam hari ini, Pak Eko yakin bahwa semuanya masih istiqomah dalam kebaikan. Ya, apapun yang teman-teman rasakan pada malam hari ini, Pak Eko yakin bahwa teman-teman semua pada malam hari ini bisa melakukan aksi nyata kebaikan. Nah, apapun kondisi teman-teman pada malam hari ini, ya, selamat datang yang baru bergabung, ya, selamat datang di komunitas Permenmin, ya, menyegarkan kehidupan remaja. Saya buat slogannya menyegarkan kehidupan remaja. Ya, sekali lagi ya, apapun kondisi yang teman-teman rasakan pada malam hari ini, Pak Eko percaya bahwa orang-orang yang ada di sini, teman-teman yang ada di sini adalah orang-orang sukses di masa depan. Ya, kalau di beberapa tahun yang lalu, mungkin tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, gitu ya, teman-teman yang hadir di sini pernah menjadi muridnya Pak Eko di sekolah. Nah, bisa jadi, ya, bisa jadi nanti 10 tahun lagi dari sekarang, gitu ya, Pak Eko yang akan menjadi murid kalian, ya. Bisa jadi anak-anaknya Pak Eko yang akan menjadi murid kalian. Loh, kok bisa? Sangat bisa sekali. Nah, selamat datang kepada yang baru bergabung, ya. Selamat datang di pertemuan di komunitas Permenmin, yaitu komunitas pertemuan remaja Muslim keren meningkatkan iman dan takwa. Yang sedang berbicara ini yaitu dengan Pak Eko Wahyudi SS. Selamat bergabung. Ada beberapa nama yang belum saya kenal, ya. Salam kenal semuanya. Baik, jika teman-teman bergabung masuk ke dalam room grupnya, nanti bisa berkenalan langsung dengan saya, dengan Pak Eko, ya. Room grupnya ini saya share di chat, ya, bisa dibagikan ke teman-teman, nanti bisa saling berbagi. Ini ada linknya, yaitu bit.ly Permenmin. Ini kalau diklik nanti bisa masuk ke grup komunitas Permenmin, ya. Baik, pertemuan kita rutin insya Allah seminggu sekali, dan seperti yang saya sampaikan bulan yang lalu, insya Allah kita akan ada pertemuan sebulan 1 kali, kopdar, ya, bertemu darat, ya. Semoga nanti bisa terrealisasi, bisa terlaksana. Ustadz berharap pertemuannya yang 1 bulan sekali bisa offline, tapi kalau memang belum memungkinkan, ya kita sesuaikan, ya. Oke, baik teman-teman semuanya, Pak Eko mohon izin share screen, ya. Ada yang ingin kita diskusikan sebagai pertemuan kita malam hari ini. Semoga ini menjadi pertemuan yang membawa keberkahan bagi kita semuanya, bukan hanya pertemuan yang biasa-biasa saja. Dan Pak Eko percaya, Pak Eko yakin, Pak Eko optimis bahwa semua yang hadir di sini adalah bukan anak-anak remaja yang biasa-biasa saja. Ya, Pak Eko percaya bahwa semua remaja yang hadir di sini adalah remaja yang keren. Ya, tema yang kita diskusikan pada malam hari ini yaitu 3 cara keren, ya, remaja Muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, kenapa kok selalu ada kata keren, ada kata remaja Muslim? Seperti minggu lalu, ya, saya sampaikan bahwa banyak, ya, sekarang ini remaja yang dia itu Islam, beragama Islam, yaitu remaja Muslim, tetapi tidak keren. Tidak merasa dirinya bangga dengan agamanya, tidak merasa bangga bahwa dia sebagai orang Muslim, tidak merasa keren bahwa dirinya melakukan aktivitas ibadah yang diajarkan oleh Islam, melakukan aktivitas perbuatan yang dilakukan oleh Islam, dia tidak merasa bangga. Nah, padahal anak remaja Muslim seperti kalian itu sangat keren, gitu ya. Dari zamannya Rasulullah sampai sekarang itu tetap keren, ya. Kenapa keren, gitu ya? Nanti ini akan dijawab dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, pada malam hari ini, Pak Eko akan menyampaikan tentang 3 cara keren remaja Muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga sesi ini nanti ada sesi diskusinya ya. Pak Eko akan menyampaikan 3 saja ya. Bagaimana sih cara kalian sebagai remaja muslim keren bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin kata-kata beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu hal yang biasa kalian dengar di sekolah, di pondok gitu ya, dari guru di sekolah, dari orang tua. Itu sudah hal yang biasa ya. Tetapi hari ini kalian yakin gitu ya, Pak Eko percaya, optimis pasti akan mendapatkan sudut pandang yang lain dari bagaimana kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih seorang remaja ya, muslim ya, bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, inilah 3 cara kerennya. Oke. Cara pertama yaitu niat. Bentar. 3 cara keren beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti bagaimana caranya kita remaja muslim ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? 1, melalui niat. Nah, dengan niat itu yaitu pekerjaan hati. Nah, ini yang pertama ya. Niat itu pekerjaan hati. Dengan melakukan niat yang benar, maka kita bisa termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, dengan niat yang salah, kita bisa menjadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Niat itu pekerjaan hati. Kalau niatnya benar, niatnya baik, aktivitas yang dilakukan kebaikan dan niatnya itu juga karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan termasuk sebagai remaja muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, maka bisa jadi ya tidak termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana, Pak? Konkretnya bagaimana? Aksi nyatanya seperti apa? Contoh. Siapa? Ini jangan dijawab ya, dalam hati saja ya. Nah, siapa yang kalau sekolah, kalau mengerjakan tugas sekolah, kalau melakukan aktivitas-aktivitas program-program di sekolah, itu karena diperintah oleh gurunya. Atau diperintah karena orang tuanya. Ya, jadi niatnya karena mengikuti perintah orang tua. Niatnya karena mengikuti perintah guru. Siapa coba ya di antara kalian yang kalau mengerjakan pekerjaan di sekolah itu niatnya karena diperintah guru, karena diperintah orang tua. Nah, coba. Kalau niatnya seperti itu, berarti termasuk belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok bisa? Nah, lalu bagaimana yang benar seharusnya niatnya? Nah, niat yang benar adalah saya melakukan aktivitas sekolah, saya belajar, saya melakukan program-program sekolah ini untuk tholabul ilmi, untuk belajar, untuk mengikuti perintahnya Allah. Ya, saat ini saya diperintah oleh guru, saat ini saya diperintah oleh orang tua, saat ini saya diperintah oleh teman, saya diperintah oleh ketua dan sebagainya. Nah, tetapi niat dalam hati, saya mengerjakan tugas karena Allah. Kalau niat dalam hatinya sudah seperti itu, maka kita sudah termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya, niat itu menjadi motivasi aksi nyata kebaikan. Sekarang ini nih, di peserta ini, Pak Eko melihat ada yang sudah SMA, ada yang masih SMP, ya, SMP kelas 7, 8, 9, ya, ada yang sudah SMA. Tentu ini berbeda dengan kalian dulu pada saat kalian SD, ya. Motivasi aksi nyata kebaikan. Niat adalah motivasi, harus menjadi motivasi aksi nyata kebaikan. Apa itu maksudnya Pak Eko? Kalau kita berbuat aksi nyata melakukan kebaikan, maka yang memotivasi kita itu harus niatnya. Niat itulah yang menjadi motivasi aksi nyata kebaikan. Niatnya apa? Niatnya yaitu saya ini
adalah makhluk yang diciptakan Allah. Saya ini adalah manusia yang diciptakan oleh Allah. La khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Dan bentuk ibadah itu salah satunya adalah melakukan amal kebaikan, melakukan aksi nyata kebaikan. Nah, niatnya misalnya nih sekolah, selain sekolah ya, berdandan, pakai baju, nyisir rambut, itu ya, pakai parfum, itu ya, itu kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sudah dikaruniai wajah yang cantik. Ya Allah, saya sudah dikaruniai wajah yang ganteng. Ya Allah, saya sudah SMP. Ya Allah, saya sudah SMA. Teman saya banyak. Ini kesempatan saya untuk berbuat baik, menebar kebaikan. Kebaikan yang dulu diajarkan oleh orang tua saya sampai sekarang. Dulu kebaikan yang diajarkan oleh ustadz-ustadzah di SD, saya tularkan kepada teman-teman saya di SMP, di SMA. Ya Allah, saya kepingin melakukan kebaikan itu. Nah, motivasi melakukan aksi nyata kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bisa melakukan itu, maka kita termasuk ya remaja muslim yang keren itu tadi. Nah, oke, berikutnya. Niat itu menjadi parameter kebaikan. Apa maksudnya Pak Eko? Maksudnya begini, pada saat kita melakukan kebaikan, itu harus dengan niat yang baik juga. Harus niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita berniat untuk mendapatkan yang lain. Bukan karena kepengen dianggap kita banyak hafalannya, bukan karena kita dianggap gagah, bukan karena kita ingin dianggap smart, pinter, bukan karena kita ingin dianggap cantik. Ya? Nah ini untuk teman-teman yang di SMA, yang di SMP kelas 9, ini sudah mulai nih. Nah, masa baliknya sudah, gitu ya. Mohon maaf, bentuk fisik sudah berubah. Yang laki-laki sudah berubah. Ya, cara jalan, cara bicara, cara bersosialisasi sudah berbeda. Kalau niatnya ini menjadi salah, gitu ya, tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka aktivitas perbuatannya pun nanti juga salah. Ya. Ustadz, saya akan melakukan aktivitas ini karena kebaikan, Ustadz. Yang penting baik, Ustadz. Gitu ya. Iya, tapi kalau niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Nah, itu cara keren pertama untuk bisa menjadi remaja muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita awali dari niat. Ya. Niat itu pekerjaan hati, di dalam hati, tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, ya, tidak bisa dilihat oleh orang lain, tapi tempatnya di hati. Niat itu menjadi motivasi aksi nyata kebaikan, menjadi parameter kebaikan. Ya, nah, oke. Lalu cara keduanya apa Pak Eko? Agar kita ini remaja-remaja ini bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, remaja-remaja muslim yang keren seperti kalian ini harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu keren. Itu ya, kalau nggak beriman nggak keren gitu ya. Nah, tadi satu caranya tadi yaitu melalui niat. Sekarang yang kedua, takut. Apa ini maksudnya Pak Eko? Saya semakin tidak paham ini gitu ya. Cara kedua agar kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara takut. Takut bagaimana? Satu, yaitu takut diri kita selalu merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui diri kita dimanapun kita berada. Kita di dalam masjid juga diketahui Allah, di dalam kamar diketahui Allah, di dalam rumah, di dalam kelas, mohon maaf, di dalam WC pun, di dalam kamar mandi pun kita diketahui sama Allah. Tidak ada satu tempat pun ya, dimanapun kita duduk, kita berdiri,
kita selalu diketahui oleh Allah, ya. Kita harus merasa, ya. Bahkan kalaupun kita tidak merasa pun, gitu ya, Allah itu tahu dimanapun kita berada, ya. Ini ya, kalaupun kita tidak merasa, kita diketahui oleh Allah. Allah itu loh tahu, ya, dimanapun kita berada. Kalau kita merasa bahwa Allah tahu dimanapun kita berada, maka itu adalah tanda kita beriman. Sehingga dimanapun kita berada, mau di dalam masjid, di sekolah, di rumah, tadi di kamar mandi, di lapangan, bahkan camping di hutan, pada saat kita melakukan aktivitas apapun dan itu diketahui oleh Allah, maka kita pasti akan melakukan yang namanya kebaikan. Tidak mungkin kita akan melakukan keburukan karena kita beriman pada Allah. Kita tahu bahwa Allah melihat kita, kita percaya bahwa Allah tahu dimanapun kita berada. Tidak ada tempat untuk sembunyi. Nah, tapi kalau kita ya merasa bahwa oh nggak ada yang lihat, oh nggak ada yang ngawasi, oh Allah nggak tahu, berarti kita belum beriman. Nah, tuh. Selanjutnya, rasa takut ini membuat diri kita agar konsisten. Ya, konsisten itu apa sih, Pak? Ya, apa sih Pak konsisten itu? Konsisten itu bahasa Jawanya, ya, ajek, tetap, ya. Apalagi dalam bahasa Indonesia, istiqomah dalam bahasa Arab, ya, rutin, disiplin, konsisten. Nah, konsisten itu ada plesetannya, ya, kepanjangan dari kon sinau sing tenanan, itu ya, konsisten, kon sinau sing tenanan, gitu ya. Nah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah wujud kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut sama Allah, berarti kita itu beriman, ya. Tapi kalau kita nggak takut, maka itu berarti kita tidak beriman. Kalau kita takut sama Allah, pasti kebaikan itu konsisten, ajak. Kalau kita takut bahwa tidak berjilbab itu dosa, tidak berjilbab itu ya tidak menutup aurat itu mendatangkan keburukan, ya, mendatangkan dosa, ya, atau yang lain misalnya, ya. Nah, berbuat keburukan itu mendatangkan dosa, maka kita tidak akan melakukan. Ya, karena kita punya iman, beriman pada Allah. Buktinya beriman pada Allah ya apa? Saya takut sama Allah. Saya takut buka aurat. Saya takut ngomong jorok. Saya takut buka aplikasi yang aurat terbuka, ada aurat-aurat terbuka di sana. Saya takut buka YouTube yang di sana ya video-video, konten-konten porno, aksi pornografi dan lain sebagainya, konten-konten dewasa. Saya takut membuka itu semuanya. Nah, kalau rasa takut itu muncul dalam dada sehingga kita konsisten ajak melakukan kebaikan, maka itu artinya kita, kalian semuanya, remaja muslimnya keren ini telah beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Takut, ya. Lalu makna takut yang lain yaitu takut itu ya bisa membuat kita berhati-hati, ya. Cara kedua agar kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu memunculkan rasa takut dalam dada kita, dalam hati kita, takut kepada Allah, ya, sehingga kita membuat kita berhati-hati, ya, dalam berbuat, berhati-hati dalam ngomong, ya, bersikap kepada orang tua, berhati-hati, aku kok kalian bersikap ngene, kok orang tuaku gak ndak cocok, kayak dikira ndak sopan. Nanti kalau sama guruku, aku bersikap begini, ngomong begini, kok jadi kok khawatir salah, gitu ya. Maka rasa takut kita kepada Allah Taala akan membuat kita berhati-hati sehingga berbuat yang baik. Tapi kalau kita tidak beriman kepada Allah sehingga hati kita tidak takut, maka perbuatannya menjadi ceroboh. Berbuat dengan temannya, bergaul dengan temannya, ya bisa karepku dhewe, gitu ya. Bergaul dengan guru, ya
Kadang teriak, kadang lama, gitu ya. Sama orang tua yang tidak berhati-hati, kadang membantah, kadang ngomong kasar, gitu ya, dan seterusnya. Tapi kalau kita takut sama Allah, membuat sikap kita jadi santun, membuat kita berhati-hati. Nah, kalau kita sudah melakukan itu semuanya, maka itu tandanya kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke. Itu yang kedua, ya. Cara kedua agar kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu yaitu menghadirkan rasa takut dalam hati. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan ya, takutnya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut miskin, tidak takut nanti nggak punya teman. Mungkin nih yang di sekolah sudah ada yang prestasinya tinggi, ya. Aduh, aku kolek, kok enggak, ya, gitu ya, merasa takut ya. Kok kalau enggak lulus gimana, gitu ya. Nah, rasa takut yang seperti ini harus mulai diperbaiki. Rasa takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, konsisten melakukan kebaikan, insya Allah dibuka kemudahan-kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimudahkan semuanya, ya. Karena Allah itu tahu dimanapun kita berada. Pada saat kita melakukan kebaikan, Allah itu tahu. Pada saat kita istiqomah, konsisten, disiplin, ajak melakukan kebaikan, Allah itu tahu, Allah melihat. Kalau kita baik ke orang tua, baik ke guru, baik ke teman, Allah itu melihat. Ya, kesulitan apapun yang kita rasakan, maka Allah akan menolong kita. Nah, kalau sudah begitu, itulah tandanya anak-anak remaja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana nih, banyak sekali. Di tetangganya Pak Eko, di masyarakatnya Pak Eko, banyak sekali remaja yang tidak takut sama sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka dimanapun melakukan aktivitas-aktivitas keburukan. Ya, tidak takut sama sekali bahwa Allah Taala itu melihat, nggak takut kalau Allah Taala itu setiap kali mengawasi, nggak takut, gitu ya. Pak Eko berharap remaja Muslim yang keren di forum ini tidak seperti itu, tapi semuanya menjadi remaja Muslim yang keren yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menanamkan rasa takut kepada Allah di dalam hati. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, 3 cara keren agar remaja Muslim, ya, 3 cara keren remaja Muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu, ya, niat dalam dada kita harus karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, munculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang ketiga, munculkan rasa harap. Ya, takut dan harap itu bergandengan, ya. Wah, aku takut jatuh, berarti saya berharap tidak jatuh, gitu ya. Saya takut masuk neraka, berarti berharap masuk surga, ya. Takut dan harap itu bergandeng. Yang ketiga, munculkan rasa harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada orang lain, bukan kepada orang tua, bukan kepada teman, ustadzah, ustadz, atau siapapun itu makhluk Allah, tapi rasa harap itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sandaran hati. Sandaran hati. Hati ini harus bersandar, gitu ya. Kalau hati ini bersandar itu kan seperti ini, misalkan ada tiang gitu ya, ini ada tiang, nah bersandar itu kan miring begini ya. Nah, kalau ini tiangnya ini enggak ada, maka ini akan jatuh gitu ya. Hati kita itu seperti itu gambarannya. Nah, sandarannya ini siapa? Sandarannya ini adalah Allah Subhanahu wa taala, dan hati kita itu harus nempel ini gini ya. Bersandar gitu ya hati kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Titik-titik mintanya kepada Allah. Titik-titik tempat curhatnya ke Allah. Ya Allah, pelajaran ini kok susah enggak paham-paham ya Allah, gitu. Curhatnya gitu. Jangan curhat ke temannya. Nanti kalau curhat ke temannya, akhirnya ngerasani guru nih. Gitu. Mau matematika kok, ya apa iso?
aku ra iso. Oh iya, aku yo ra iso. Oh nyatu gurune iku lek wangel. Oh iya, wangel. Akhirnya ngrasani gurune. Ya apa biologi iso ngono. Aku ora iso. Oh iya, wangel bahasa-bahasa ilmiah wangel kon ngapalno. Gurune apal apa ora ya? Nah, ngrasani gurune akhirnya. Nah, itu ya. Kalau kita bersandar, hati kita itu bersandar sama Allah, menjadikan kita itu sering curhat sama Allah. Dan biasanya nggak terlihat, ya. Seringnya diem sama teman, tapi curhatnya sama Allah. Curhatnya di mana? Curhatnya pada saat berdoa, pada saat sujud, ya, pada saat berzikir. Ya Allah, saya ini kok nilai saya itu kok jelek terus toh ya Allah. Gimana ya caranya ya Allah ya biar bisa dapat nilai baik kan gitu. Curhatnya sama Allah. Ya Allah, saya ini masuk kelas favorit, tapi kok teman-teman saya ini pinter-pinter, saya kok kemampuan saya begini, saya kepontal-pontal ya Allah, kok mengerjakan tugas ini gitu. Nah, macam-macam gitu curhatnya. Ya Allah, kalau saya di sekolah ini tugasnya banyak, sampai rumah saya dapat tugas banyak dari ibu, disuruh begini, begitu, ya Allah. Nah, curhatnya ke Allah. Gitu ya. Bukan curhat ke medsos. Bukan curhat di IG. Bukan curhat di... Nah, atau juga misalkan di sekolah. Ya, diguyoni misalkan yang perempuan. Yang cewek-cewek diguyoni sama yang cowok-cowok, yang laki-laki. Misalkan digodain dan sebagainya. Nah, curhatnya jangan di medsos. Jangan di IG, jangan di Facebook, atau di medsos yang lain. Tapi curhatnya minta sama Allah, ya Allah, aku mau dibully karo arek iki ya Allah. Gitu. Minta sama Allah. Kalau kita sudah seperti itu, berarti ya kalian sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi titik-titik curhatnya ke medsos, curhatnya ke orang, berarti imannya kepada siapa? Bisa ke itu tadi gitu ya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, berikutnya terakhir nih. Rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi motivasi kehidupan. Ya. Kenapa? Ini ada seorang tokoh hebat ini mengatakan begini. Kalau ini untuk biasa ini kejadiannya di rumah sakit. Banyak orang yang sakitnya. Dokter itu selalu membuat pasien itu sembuh, itu bukan karena obatnya, tapi karena motivasi kata-kata yang keluar dari dokter itu. Ya. Karena orang yang tidak punya harapan itu pasti mati. Ya. Contoh begini, orang tidak makan, itu dia bisa bertahan sampai seminggu. Bahkan ada yang bisa sampai 1 bulan. Orang tidak makan. Ya. Orang tidak minum, ya, orang tidak minum air sama sekali, itu bisa bertahan 1 minggu. Ya, setelah itu dehidrasi, ya bahaya. Nah, tapi kalau ya orang tidak punya duit masih bisa bertahan, gitu ya. Orang tidak punya teman masih bisa bertahan, ya. Orang tidak punya prestasi masih bisa bertahan. Tapi kalau orang yang sudah tidak punya harapan, ya tidak punya cantolan hati kehidupan tadi, maka dia akan mati, akan putus asa. Ya, ada yang bunuh diri, menyerah, letoy, sudah tidak mau bergerak, tidak mau mengejar cita-cita. Karena apa? Tidak punya harapan. Ya. Kalau harapan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya, cita-cita apapun yang kita miliki pasti akan tercapai. Terus terang, Pak Eko kaget beberapa ternyata sudah ada yang SMK, gitu ya. Ada yang sudah SMA, gitu ya. Ada yang macam-macam, itu ya. Ada yang aktivitasnya di sekolah negeri, ada yang di sekolah swasta, ada yang di pondok, hafalannya ada yang nambah banyak, ada yang hafalannya tetap begitu aja, luar biasa. Tetapi apa? Masing-masing ini berbeda-beda, tapi ada satu hal yang Pak Eko lihat itu sama, yaitu apa? Sama-sama memiliki harapan. Nah, harapannya inilah yang kemudian harus diluruskan, yang harus diperbaiki. Kalau harapannya untuk Allah Subhanahu wa taala, rasa harapnya yang ada di dalam ini, ya Allah aku kepingin tuh dapat
prestasi ini. Ya Allah, aku pengen nanti kuliah ke sana. Ya Allah, aku nanti pengen profesi seperti ini. Ya Allah, aku pengen macam-macam seperti ini. Tidak apa-apa, asalkan ya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dicurhatkan ke Allah, disampaikan ke Allah, ya semuanya untuk Allah, ya. Kalau kita sudah seperti itu, kalau kalian sudah seperti itu, maka kalian termasuk ya remaja-remaja Muslim yang keren, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kesimpulannya ini. 3 cara keren remaja Muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Yaitu pertama, menanamkan niat dalam hati. Kedua, menanamkan rasa takut kepada Allah. Yang ketiga, menanamkan rasa harap juga kepada Allah. 3 hal ini kalau ada dalam hati kita, dalam dada kita, dalam diri kita, maka kalian termasuk ya remaja Muslim yang keren. Ya, kalau masih ada yang belum ada, harus dimunculkan agar menjadi Muslim, ya remaja Muslim yang keren. Ya, terakhir, remaja Muslim memang keren. Seperti kalian ini, dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Eko yakin dengan datangnya kalian di sini, ini karena niat karena Allah Subhanahu wa taala, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga karena ada rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mungkin saya ingin silaturahim, ya Allah saya ingin ketemu dengan teman saya. Nah, itu. Baik, teman-teman semuanya. Baik. Pak Eko berharap ya komunitas ini, forum ini bisa rutin menjadi forum silaturahim kita, gitu ya. Meskipun ada yang sudah di pondok, meskipun sudah ada yang di manapun lah sekolahnya ya. Nah, Pak Eko berharap semuanya tetap terjalin persaudaraannya, tetap terjalin ukhuwahnya, tetap istiqomah melakukan kebaikan. Nah, dengan forum ini kita menghapus batas, ya. Kita menghilangkan batas-batas wilayah, kita bisa setiap minggu bertatap muka. Ya, Pak Eko memfasilitasi pertemuan ini agar bisa masing-masing nanti menjadi remaja Muslim yang keren. Ya, setiap pekan, insya Allah ada materi-materi yang Pak Eko bagikan. Semoga ini menginspirasi, memberikan manfaat, ya. Nah, dan semoga dari forum-forum ini lahir pemimpin-pemimpin masa depan yang menginspirasi, yang menyegarkan kehidupan remaja, ya. Kehidupan remajanya segar, ya, tidak letoy, ya. Komunitas Permenmin menyegarkan kehidupan remaja. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan bosan berbuat baik, jangan bosan menjadi orang baik, sebarkan kebaikan kepada siapapun. Ya, meskipun remaja, tapi kalian ada remaja Muslim yang keren. Ya, pekan depan kita insya Allah bertemu lagi. Baik, terima kasih banyak ya komunitas Permenmin menyegarkan kehidupan remaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz untuk waktunya. Baik, Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Izin live Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.